Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak semua orang memahami arus bawah yang mendorong segala sesuatu di Bonecea. Beberapa masih belum bisa tenang dan merasa ada yang tidak beres. Banyak orang mulai berpikir untuk meninggalkan kawasan itu sepenuhnya. Meng Zentian meninggalkan budidayanya, yang membuat para pendengarnya kecewa. Sebuah berita tertentu menyebar ke seluruh benua. Bagi banyak orang, Zentian adalah karakter yang tidak terjangkau. Berita apapun tentang dia akan menyebar dengan cepat. Akankah Zentian berduel dengan Li Qiye? Roh-roh menawan adalah yang paling bersemangat dengan mata mereka yang berbinar. Mereka tidak dapat disalahkan karena terlalu banyaknya antisipasi. Li Qiye menjadi sangat galak akhir-akhir ini, dia menekan iblis laut serta seluruh ras mereka, jadi mereka tentu saja berharap roh menawan bisa menjatuhkannya. Banyak yang menganggap surga favorit mereka, sehingga mereka memiliki rasa superioritas dan merasa lebih kuat dari ras lain. Jadi, kebangkitan manusia yang lemah membuat mereka merasa masam. Sebuah pukulan besar dari generasi sebelumnya berkomentar, itu akan datang. Meski bukan hari ini, pertarungan mereka hanya masalah waktu saja. Setiap orang yang pernah mengalami pertarungan sebelumnya tahu bahwa pertarungan antara semua calon pesaing akan terjadi terlepas dari seberapa lemah atau kuatnya mereka. Hanya ada dua hasil dalam perjalanan menuju tahta ini, mereka akan menjadi tulang kering yang membuka jalan atau menjadi kaisar. Situasi saat ini sudah cukup jelas. Zentian adalah era Evader, jadi dia memiliki keunggulan absolut, tidak ada jalan kembali sejak dia muncul, jadi dia akan bertarung sampai akhir. Pada saat yang sama, monster seperti Li Qiye tidak pernah takut pada siapapun sejak dia muncul di Heaven Spirit. Baik dewa maupun iblis tidak bisa menghalangi seseorang licik yang ditakdirkan untuk mencapai akhir juga. Bagi mereka berdua, akibatnya adalah kematian Li Qiye atau kematian Zentian. Hanya satu yang akan tetap berdiri. Roh menawan akan memiliki kaisar abadi di generasi ini. Semangat menawan memuji rasnya sendiri dan Zentian. Faktanya, semua karakter tua dari ras ini menginginkan Zentian menjadi kaisar. Mereka sudah lama tidak memilikinya. Jika mereka masih tidak dapat memproduksinya dalam satu atau dua generasi berikutnya, mereka tidak akan lagi memenuhi syarat sebagai surga favorit. Jika dia menjadi kaisar, itu akan membuat mereka terkenal. Legiun penekan surga sedang mencari Li Qiye. Sepotong berita lain menyebar ke seluruh benua di tengah semua ekonomi. Itu akan datang sekarang. Pemenangnya pada akhirnya akan terungkap. Banyak yang gemetar setelah menerima informasi ini. Perubahan di Bonecea membuat orang ingin pergi, namun kini, mereka memutuskan untuk bertahan dan menonton. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk pergi ketika perebutan tahta akan segera terjadi. Mereka akan merasa menyesal seumur hidup. Seseorang dengan gembira berseru, generasi ini sungguh berbeda. Kehendak surga belum muncul, namun para kandidat sudah mulai berperang. Saat kompetisi diresmikan, semua jenius di 9 dunia akan bertarung sampai mati. Legiunnya akhirnya menemukan tulang belulang Li Qiye, tapi Li Qiye tidak ada di sana. Hanya dua kepala sekolah dari Void Imperfection yang ikut. Satu pesan lagi tiba dengan tergesa-gesa. Jangan bilang kalau Li Qiye takut. Orang-orang saling bertukar pandangan setelah mengetahui kedatangannya. Semangat menawan bahkan mencibir. Pesan kedua dengan cepat menyebar. Setelahnya, Liu Ruyan dan Zhuo Jianxi berperang melawan pasukan Zentian. Orang-orang berbondong-bondong datang setelah mendengar ini untuk melihat bagaimana badai ini akan berakhir. Pertarungan berlangsung sengit dan kedua belah pihak tidak mau kalah. Di saat yang sama, sebuah kereta yang ditarik oleh seekor burung emas berhenti di luar medan perang tepat di samping penonton lainnya. Pemburunya adalah leluhur ras Trin Api Merah yang terkenal, seorang dewa agung yang pernah menghalangi seluruh dunia. Sayangnya, dia sekarang adalah seorang pengemudi sederhana dan memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Perlakuan ini membuat orang merasa merinding. Di luar Kaisar Abadi, hanya Meng Zentian yang memenuhi syarat untuk memperlakukan Grand God King sebagai pengemudi. Dari awal hingga akhir, Zentian tidak menunjukkan wajahnya, tetapi semua orang yakin bahwa dia ada di dalam karena aura tirani yang terpancar dari dalam.
Itu menjulang di atas mereka seperti gunung raksasa yang tidak dapat didaki oleh siapapun. Aura ini membuatnya tampak seperti penguasa 9 dunia atau kaisar abadi. Ketika dia memberi perintah dari kereta ini, bahkan para dewa pun ingin bekerja di bawahnya. Itu Meng Zentian, mata penuh antisipasi yang tak terhitung jumlahnya di kereta. Bagi para pecinta di dunia ini, yang bertandingnya sungguh menggelegar, namun hanya sedikit yang benar-benar melihatnya secara langsung. Ada generasi tua yang pernah melihatnya sebelumnya, tapi setelah menghindari satu generasi, mereka tidak lagi tahu seperti apa tampangnya saat ini. Sedangkan bagi para pemuda, mereka ingin melihat lebih banyak lagi kejeniusan roh menawan nomor 1. Namun, kereta itu berhenti dan tidak bergerak di udara. Zentian tidak menunjukkan dirinya. Ledakan. Pertarungan antara Legiun dan kedua gadis itu mencapai klimaks. Dunia meledak dengan ledakan besar saat mayat-mayat beterbangan. Ruyan dan Jianxi seperti naga yang memasuki laut mereka. Mereka membuat celah besar di antara Legiun dan membunuh jalan keluarnya. Aura mereka sangat agung saat menggunakan kuali dan pedang kekuasaan. Keduanya saat ini menunjukkan kekuatan dan energi darah mereka yang melimpah. Mereka menyapu tulang-tulang dengan cara yang mendominasi dan tak kenal takut, tidak menunjukkan keraguan bahkan jika Zentian ada di sini. Legiun penekan surga, lebih baik kamu mengirimkan pasukan elitmu karena kelompok ini saja tidak akan mampu menghentikan kita. Ruyan masih tersenyum sambil berdiri di atas tulangnya. Banyak yang terkejut melihat keduanya masih sombong. Nona, aku khawatir kamu salah paham. Suara Zentian menggema dari gerbong. Suaranya tidak terlalu keras, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Terlebih lagi, setiap kata-katanya sangat berirama dan keluar dengan cara yang ajaib. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah bagi kalian berdua, saya hanya ingin bertemu dengan Daois Li. Hal tersebut ia sampaikan dengan ritme yang sangat enak didengar oleh pendengarnya. Orang-orang terkesan dan kagum setelah mendengar dia berbicara. Seseorang di dekatnya, kaisar masa depan memang luar biasa, bahkan pidatonya pun karismatik. Semua orang tahu bahwa dialah yang terkuat, namun dia berdoa ramah. Ini hanya meningkatkan kesan orang terhadap dirinya sendiri. Saya minta maaf, tetapi bangsawan muda kami tidak menerima tamu, silakan kembali. Ruyan yang tersenyum masih merespons secara alami ketika berbicara dengan Meng Zentian. Setelah melihat dua gadis yang melindungi kapal, roh menawan berkata pelan, dia hanya manusia, kenapa dia begitu disukai? Keduanya adalah ahli Void Imperfection, raksasa di antara roh-roh menawan. Banyak yang mengira bahwa garis keturunan ini seharusnya mendukung Meng Zentian. Bagaimanapun, mereka berasal dari ras yang sama. Namun saat ini, keduanya justru mendukung manusia. Mereka hanya tidak mengerti mengapa ketidaksempurnaan Void memilih manusia daripada Meng Zentian. Saya bisa menunggu jika dia tidak ada di sini. Jika Anda tidak setuju, bolehkah saya menaiki kapal Anda? Meng Zentian berbicara dengan sangat sopan. Tidak, kali ini Jianxi menjawab alih-alih Ruyan, senior Meng tidak ada ikatannya di generasi sekarang dan kami berdua hanyalah junior. Hari ini, kami mempunyai tugas sendiri, jadi kami tidak dapat menghibur Anda. Mohon izin, tentu saja mereka tidak akan membiarkan naik karena Peri masih berada di kapal. Tentu saja, mereka tidak menjamin keselamatannya karena dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Meng Zentian. Yang mereka takuti adalah dia memprovokasi dia. Jika dia menjadi marah, itu akan menjadi masalah besar. Orang-orang menahan nafas setelah mendengar penolakan langsung Jianxi. Mereka sedikit tergerak oleh kata-katanya, tidak banyak yang berani menolak Zentian in Heaven Spirit, terutama di kalangan generasi muda. Namun, Jianxi tidak memiliki keraguan dalam melakukan hal tersebut, membuat orang menyadari dan mengingat bahwa ketidaksempurnaan ruang adalah garis keturunan terbaik di dunia ini, mercusuar dari roh-roh menawan. Meskipun mengetahui bahwa Zentian bisa menjadi kaisar, dia tetap berani menentangnya. Kamu harus tahu bahwa jika aku ingin naik, kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Dia kembali dengan suara tenang. Zentian tidak memasang nada agresif atau sikap yang tidak perlu. Kata-katanya yang hambar sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaan dirinya yang besar. Dia dengan jelas mengucapkan, saya tahu. Kami tidak dapat menghentikan senior jika Anda ingin melakukannya, tetapi kami akan tetap mencobanya. Sikapnya tidak berubah dari ketegasan awalnya.
Dia tidak memberikan sedikit pun kelonggaran. Mereka tidak takut pada Zentian, hanya peri yang tertidur. Masih ada ruang untuk penebusan jika Zentian mengambil tindakan, tetapi jika peri melakukan sesuatu, semua orang akan mati. Eksistensi tingkat kaisar, sekali mengamuk, tidak hanya akan membunuh semua orang di sini. Dia bahkan mungkin akan membantai semua orang di dunia roh surga. Mereka tidak ingin melihat ini sama sekali, terutama saat Li Qiye tidak ada. Setelah beberapa saat, Zentian dengan penuh semangat berbicara, Void Imperfection memang merupakan garis keturunan utama dari roh-roh menawan. Kepala sekolah, tidak perlu terlalu memusuhi saya. Kami adalah bagian dari ras yang sama dan saya berharap hal ini dapat berkembang. Kalian berdua harus tahu bahwa kita semua mempunyai tugas untuk menghidupkan kembali semangat menawan dan membiarkan prestisenya menyebar luas. Orang-orang di sini mengerti apa yang dia maksudkan. Mengapa ketidaksempurnaan ruang berpihak pada Li Qiye, seorang manusia? Banyak roh yang tidak senang dengan pilihan ini. Tindakan kita juga akan memperkuat perlombaan semangat menawan. Sayangnya, kami memilih jalan yang berbeda menuju Senior Zen. Ruyan tersenyum tipis. Baik sekali. Zentian tidak marah. Dia dengan tenang berkata, jalan yang berbeda akan menghasilkan hal yang berbeda. Namun, hari ini, saya hanya ingin berbicara dengan Daois Li. Saya akan naik terlepas dari apakah Anda berdua setuju atau tidak. Tingkah lakunya pantas untuk seorang master sejati. Retorika Zentian memenangkan hati banyak orang. Individu yang tertinggi memang berbeda. Dia berbicara dengan sikap yang mengagumkan tanpa agresivitas atau sikap angkuh. Sebagai kaisar cadangan, dia adalah seorang jenius yang sangat dekat dengan kaisar abadi. Dia bisa merasakan sesuatu yang aneh di tulang itu. Meski tidak mengetahui detailnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu luar biasa. Inilah alasan tindakannya. Keinginan menunggu Li Qiye hanyalah hal kedua. Jianxi menjawab, saya khawatir Anda akan kecewa. Anda harus melewati kami jika ingin naik. Jawabannya membuat orang berpikir bahwa mereka melampaui batas. Tentu saja, tidak ada yang berani mengancam mereka karena sekolah ketidaksempurnaan Void masih merupakan kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, jangan membidik sama sekali jika generasi muda kalah dari Meng Zentian. Bahkan kekalahan yang terpuji pun tetap patut dibanggakan, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Kepala sekolah Zuo, tidak perlu terlalu agresif. Pada saat ini, orang lain menyela, jika kalian berdua ingin berdebat, raja yang ekstrim dan saya dapat menghibur Anda. Pembicaranya adalah Daois Lin dari hamparan tak bernoda. Raja tersenyum dan menambahkan, Saudara Lin benar, kami akan mengajak kalian berdua sebentar. Tidak diragukan lagi, para ahli muda terbaik dari ras roh menawan ini berada di pihak Zentian. Sekte mereka juga mendukung penuh dia dan merasa bahwa dia adalah kandidat yang paling menjanjikan. Jika kalian berdua ingin bermain, aku akan ikut. Sebuah suara mantap malah menjawab mereka berdua. Dua orang melayang di langit. Salah satu pemuda memiliki aura agung sementara yang lainnya tampak biasa saja. Saat mereka berjalan bersama, semua perhatian tertuju pada pemuda agung. Mereka adalah Daois Puresun dan Raja yang mendalam. Mudah untuk membedakan mana yang mana hanya dari auranya yang saling bertentangan. Raja yang ekstrim dan Daois Lin terkejut melihat Puresun. Mereka menganggap diri mereka sangat kuat di kalangan generasi muda, namun setelah pertukaran sebelumnya dengan Puresun, mereka menyadari adanya kesenjangan besar di antara mereka. 4 cabang Gucun. Orang-orang mulai mengambil gambar pada diri mereka sendiri, terutama para roh menawan. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa garis keturunan mereka memilih untuk pergi bersama Li Qiye daripada Zentian. Raja yang ekstrim dan Daois Lin tidak dapat langsung merespons. Akhirnya, Lin berbicara dengan sedikit marah, Tuan Pulau Puresun, kami tidak takut padamu karena kami tidak takut pada siapapun. Hanya saja kami belum ingin melawanmu sepenuhnya. Kalau tidak, kita masih punya sarana. Terus terang saja kalau kamu lebih rendah dari orang lain, tidak ada yang perlu dipermalukan. Mencemooh mendalam setelah melihat Lin untuk mendapatkan beberapa wajah, kalah dari kakak laki-laki saya mencoba suatu kehormatan, jadi mengapa repot-repot menopang diri Anda sendiri? Puresun terlalu jujur dan baik, tapi mendalam sama sekali tidak seperti itu. Dia adalah seorang pengganggu agresif yang tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menekan musuh-musuhnya tanpa ampun.
Ekspresi dua orang lainnya berubah jelek setelah mendengar ini, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. 4 cabang memiliki banyak orang jenius yang luar biasa. Akhirnya, Zentian menjawab dari suaranya, rekan-rekan Daois, saya sudah lama mendengar tentang kolonisasi Anda yang menggelegar. Orang-orang melirik Puresun dan mendalam. Benar-benar suatu kehormatan besar bisa dipuji setinggi ini oleh Zentian. Nilai mereka akan sedikit meningkat setelah ini. Beberapa orang akan merasa seolah-olah mereka sedang berjalan di udara jika Zentian memuji mereka seperti ini. Reaksi saudara-saudara berbeda-beda. Puresun hanya tersenyum dengan sikap riang seolah-olah Zentian hanyalah orang yang memujinya, tetapi mendalam menjadi lebih berhati-hati terhadap Zentian. Dalam perang masa depan demi kehendak surga, sikap mendalam sangat jelas. Dia akan mendukung siapapun yang dipilih saudaranya. Tampak jelas pada saat ini bahwa Puresun telah memilih Li Qiye, jadi meskipun dia secara umum merasa jengkel terhadap Li Qiye, mendalam masih berdiri di sisi saudaranya. Kalau begitu, itu berarti Meng Zentian akan menjadi musuh mereka di masa depan. Puresun tersenyum santai dan berkata, Taois Meng, kamu tidak ada ikatannya, jadi apakah perlu seluruh junior seperti kami? Bagaimana kalau membiarkan ini pergi? Ketika saudara Li kembali, saya akan memberitahu dia agar kalian berdua dapat berbicara. Dia tahu apa yang ada di dalam tulang saat ini, jadi dia merasakan hal yang sama seperti Ruyan dan Jianxi. Jika dia harus memilih antara Zentian dan Peri sebagai lawan, dia pasti akan memilih Zentian. Jika Anda mengambil tindakan, hasilnya tidak dapat diprediksi. Bahkan bisa menyebabkan kehancuran pada roh surga. Balasan dan alamatnya terhadap Meng Zentian membuat banyak orang tertarik. Daois Meng, siapa yang berani memanggil Zentian dengan cara seperti ini? Belum lagi generasi muda, bahkan generasi sebelumnya pun tidak akan berani berbicara dengan Zentian seperti ini. Ingatlah bahwa ini adalah seseorang yang bahkan Kaisar Abadi Takong menyebutnya sebagai kakak laki-laki. Namun, Puresun berbicara dengan cara yang alami dan santai bahkan ketika menghadapi Meng Zentian. Ini adalah alasan lain mengapa mendalam sangat menghormati saudaranya. Apapun masalahnya, saudaranya selalu percaya diri seperti ini, seseorang dengan sikap dan mentalitas yang tak terkalahkan. Orang-orang harus melihat Puresun untuk kedua kalinya. Kurangnya kecaman masyarakat, namun mereka merasa pria ini terlalu ceroboh. Aneh rasanya menganggap dirinya berada pada level yang sama dengan Zentian. Meng Zentian menolak menerima jawaban tidak, karena saya sudah di sini, saya sebaiknya menunggu sampai Daois Li kembali. Cara-caranya yang menantang surga benar-benar membuat saya terkesan. Saya akan menunggu di kapal. Dia terlalu penasaran dengan apa yang ada di kapal itu. Bahkan eksistensi yang kuat seperti dia merasa bahwa apapun yang ada di dalamnya, itu benar-benar tak terduga dan tiada bandingannya di dunia ini. Meski nada suara Zentian sangat ramah, kata-katanya jelas menunjukkan sikap tegasnya. Daois Puresun menjawab, jika Daois Meng harus naik, saya tidak punya pilihan selain melebih-lebihkan diri saya sendiri dan berdebat dengan Anda. Penonton tergerak setelah mendengar ini. Di mata mereka, keberadaan yang tak terpecahkan akhirnya ditantang oleh seseorang dari generasi muda bahkan ketika para penguasa yang lebih tua menahan diri untuk melakukannya. Mereka terengah-engah karena keberanian Puresun. Ini benar-benar berbeda dari peningkatan Ruyan dan Jianxi. Kedua wanita itu tahu bahwa mereka bukan tandingan Zentian, tetapi mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Itu berbeda untuk Puresun. Dia menantang Zentian dengan cara yang begitu tenang sehingga membuat orang tiba-tiba merasa seolah-olah dia memenuhi syarat untuk melawannya, semacam ilusi. Di masa lalu, Puresun terlalu pendiam dan reputasinya lebih rendah daripada mendalam, jadi tantangannya terhadap Zentian mengejutkan banyak orang. Mendalam memiliki reaksi terbesar terhadap deklarasi ini. Bersinar-bersinar saat dia diliputi kegembiraan. Dia selalu memikirkan kakaknya yang tidak ingin bersaing memperebutkan kehendak surga. Dia mengerti betapa kuatnya saudaranya meskipun sifat lesu. Beginilah seharusnya tindakan kakaknya sepanjang waktu. Zentian tertawa menanggapinya, 4 cabang Gucun memang luar biasa, tidak dapat disangkal bahwa Anda berdua luar biasa karena pertengkaran ini di usia Anda. Saya yakin saya lebih rendah dari Anda ketika saya masih muda, tetapi saat ini, Anda tidak cukup kuat. Beberapa orang merasa sangat ketakutan setelah mendengar ini.
Mereka tidak menyangka Zentian yang kuat akan mengakui bahwa dia lebih rendah dari Puresun ketika dia berada di usia yang sama. Diakui seperti itu merupakan suatu kehormatan besar, suatu kehormatan tertinggi seumur hidup. Orang lain akan gembira setelah mendengar pujian tersebut, namun Puresun hanya terkekeh, selalu ada langkah yang lebih tinggi bahkan pada tingkat pencerahan tertinggi. Dalam hal ini, saya bukan tandingan Anda karena Anda telah melangkah lebih jauh dari saya, tetapi ada hal-hal di dunia ini yang terlalu tidak dapat diprediksi. Hanya melalui pemenang dapat diketahui. Tapi sekali lagi, bahkan Kaisar Abadi pun telah kalah. Kemenangan dan kehancuran hanyalah metode mengasah diri, tidak perlu dijadikan sebagai faktor penentu. Gaya Puresun terlihat bertahan seperti seseorang yang tak terpecahkan di kalangan generasi muda. Mendalam mencengkeram tangannya ke dalam pikirannya. Ini adalah sikap anggun saudaranya, benar-benar tak tertandingi di dunia ini. Mata berbinar menunggu untuk melihat kekuatan kakaknya yang sebenarnya karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan sebagai adik laki-lakinya, dia tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Puresun. Banyak orang merasa sulit bernapas setelah mendengar tanggapan tenang terhadap Zentian ini. Sikap seperti ini membuktikan betapa perkasanya dia. Kata yang bagus. Pada saat ini, tawa yang keras terdengar dan seseorang bertepuk tangan, sungguh mengarahkan memiliki mentalitas yang hebat namun tidak bersaing untuk kehendak surga. Orang-orang menoleh dan melihat seseorang mendekat dengan cepat. Dia muncul di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Ruyan, Jianxi, dan Puresun juga tersenyum setelah melihat pendatang baru ini. Sengat telah kembali. Seseorang langsung berteriak, "Aku tahu Fierce bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Dia pasti tidak akan melarikan diri." Seorang ahli menjadi sangat bersemangat setelah melihat Li Qiye kembali. Beberapa orang berpikir bahwa Li Qiye tidak akan berani melawan Zentian jadi dia lari. Saat ini, kelompok ini tidak berani mengatakan apapun. Li Qiye melirik Puresun dan tersenyum, Grand Dao tidak ada habisnya dan terkadang, menemukan lawan yang baik tidaklah mudah. Saya harap saya dapat menemukan musuh seperti itu ketika pertempuran demi kehendak surga tiba. Sang Taoisme tersenyum kecut dan mengokohkan kepalanya, "Aku hanya manusia biasa, dan aku juga tidak ingin menjadi tulang kering di bawah kakimu." Li Qiye tidak repot-repot melihat ke arah Zentian, dia hanya berbicara dengan Puresun seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan keberadaan Zentian. Sikap ini membuat kesal banyak arwah menawan yang hadir. Di mata mereka, Zentian adalah kebanggaan mereka, jadi menghina yang disengaja sama dengan menamparkan wajah mereka. Hal ini membuat banyak dari mereka merengut marah. Leluhur Crimson Flame juga tidak senang dengan tindakan penghinaan ini. Dia muncul dan berkata, "Li Qiye, tuanku ingin bertemu denganmu." Setelah dipanggil namanya, Li Qiye akhirnya melihat ke arah kereta Zentian dan tersenyum, "Apa urusanmu?" Sikap acuh tak acuh ini hanya membuat Crimson Flame semakin kesal. Li Qiye bertindak seolah-olah hanya seorang pejalan kaki. Dia tidak bisa membalas sejak Zentian menyela, "Taois Li, kemampuanmu luar biasa dan benar-benar mencerahkan mataku, jadi aku ingin berdebat denganmu." Berdebat, Li Qiye tertawa menanggapinya, "Baiklah, baik itu pertarungan atau balas dendam terhadap muridmu, aku akan menghiburmu." Keterus-terangannya mengejutkan penonton, tidak ada yang mengira bahwa Li Qiye akan siap bertahan. Dia tampak seperti sedang mencoba menyelesaikan masalah ini atau mengusir seekor anjing pembohong, tidak ada tanda-tanda kewaspadaan sama sekali. Para arwah menawan merasa sedikit tersesat setelah menyaksikan pemandangan ini. Karena Zentian cukup kuat, Li Qiye setidaknya harus lebih berhati-hati, tapi dia tidak peduli sama sekali. Zentian menjawab, "Tidak, saya hanya ingin belajar dengan Anda dan tidak punya niat untuk membalas dendam. Sedangkan muridku, keahliannya lebih rendah sehingga tidak ada lagi yang bisa aku katakan." "Baiklah." Li Qiye tersenyum bebas, "Apakah kamu ingin bertarung sampai mati atau berhenti dengan tepat? Saya adalah seseorang yang lebih memilih yang pertama dalam keadaan normal." Para penonton sekali lagi marah. Li Qiye berbicara seolah-olah dia sedang menghadapi siapapun yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya, tapi ini adalah Meng Zentian. Jenius terhebat dari roh menawan. Sikapnya yang acuh tak acuh menunjukkan penghinaan yang terang-terangan terhadap semua orang di sini. Roh-roh menawan itu menyorotnya karena mereka merasa diremehkan oleh penjelasannya. Daois Lin dan Raja yang ekstrim berbagi sentimen ini dan harus bersinar.
Perseteruan mereka dengan Li Qiye telah melewati titik rekonsiliasi sejak lama. Ada masa depan yang menjanjikan, pikir mereka, setelah bergabung dengan Kam Zentian. Begitu Zentian menjadi kaisar, masa depan mereka tidak terbatas. Pada saat ini, mereka berbagi kehormatan dan aib dengan Zentian, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah dengan sikap tidak sopan Li Qiye? Apapun itu baik-baik saja. Zentian tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak duduk di perahu Anda dan perlahan-lahan meluangkan waktu untuk memikirkan teknik dan Grand Dao yang menakjubkan. Dia tidak terburu-buru melawan Li Qiye. Bagaimanapun, pertarungan terakhir tidak bisa dihindari begitu kehendak surga keluar. Dia lebih tertarik pada apa yang ada di dalam tulang itu karena intuisinya tentang kehebatannya. Li Qiye langsung menolak, maaf, tidak tertarik. Kami tidak berbagi tempat urin yang sama, jadi saya tidak perlu mengundang Anda ke dalamnya. Jika ingin berkelahi, keluar saja dan kita akan bertarung, tidak perlu pesta. Jika tidak, maka kamu harus pergi selagi suasana hatiku masih bagus. Jawaban Li Qiye membuat banyak orang menyorotnya. Mereka tahu perkelahian tidak bisa dihindari, tapi Li Qiye tetap mempertahankan nada menghinanya, tidak meninggalkan pertimbangan apapun untuk Zentian. Ini sama saja dengan tidak menghormati semua roh menawan di roh surga. Beberapa roh menawan hanya ingin mencabik-cabik Li Qiye karena retorika arogannya. Raja yang ekstrim berkata dengan dingin, Li Qiye, kamu didekati dengan sangat hebat, apakah kamu pikir kamu sudah menjadi seorang kaisar abadi? Daois Lin juga merengut dan menyindir, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan manusia yang lebih hebat. Terus jalankan mulutmu dan angin mungkin akan memotong lidahmu. Li Qiye dengan santainya tersenyum sambil berkomentar, praktisnya tidak ada perbedaan karena tidak ada seorang pun yang berani naik tahta sebelum aku. Pada generasi saat ini, meskipun saya belum naik, para dewa masih harus dengan patuh berdiri di samping. Ucapannya santai namun mendominasi ini membuat semua orang terkesiap. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Mungkin bahkan Meng Zentian tidak akan berani melakukannya. Nada yang besar sekali. Daois Lin mengungkapkan senyuman gelap, kulit tebalmu pasti tak tertandingi. Saya kira kalau tidak ada pajak, orang bisa seenaknya saja. Anda perlu menunjukkan kemampuan Anda yang sebenarnya untuk meyakinkan orang. Kemampuan sebenarnya, kamu dan bocah yang bisa bersatu, aku akan mengambil kepalamu dalam 3-5 gerakan. Li Qiye berbicara dengan santai tanpa mempedulikan kesenangan Lin. Keduanya menjadi sangat tidak sedap dipandang setelah mendengar ini. Perseteruan awal mereka memburuk karena bahkan sebuah patung pun akan menjadi marah setelah menerima penghinaan yang begitu terang-terangan. Li, aku tahu kamu kuat, tapi kita bisa menangani 5 gerakan. Raja yang ekstrim sangat marah. Mereka berdua adalah penguasa di wilayahnya masing-masing. Jika mereka tidak dapat melakukan beberapa gerakan, mereka tidak perlu lagi menunjukkan diri mereka di depan umum. Ayo, lihat bagaimana aku akan menjatuhkanmu dalam 5 langkah. Li Qiye terlalu malas untuk peduli dengan situasi saat ini. Dia bahkan tidak ingin melihat Meng Zentian. Daois Lin berdiri bersama raja dan berteriak, baik. Li Qiye, kami akan menyelesaikan ini dengan 3 langkah. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Li Qiye dapat membunuh mereka dengan sedikit gerakan karena mereka masih memiliki kartu yang kuat di lengan baju mereka. Bang! Energi darah keduanya melonjak tanpa menahan apapun. Mereka mengasumsikan kondisi pertempuran puncaknya. Tubuh Lin memancarkan cahaya suci seperti bunga teratai yang mekar sementara api raja menyala. Ia menjadi matahari yang memancarkan suhu yang mengerikan, memaksa orang untuk mundur. Memperbaiki. Saat ini, keduanya mengeluarkan senjatanya. Salah satunya adalah senjata pemukulan sementara yang lainnya adalah artefak dari pengguna immortal fisik yang telah selesai. Mati. Keduanya menyerang secara bersamaan dengan jurus terkuat mereka. Ledakan. Seluruh benua gemetar menghadapi serangan mereka. Gerakan raja tampak seperti naga api raksasa yang terbang ke depan. Itu membawa kemarahan yang sangat besar yang dapat membakar dewa. Banyak orang yang berdebar karena aumannya yang ganas dan menjaga jarak yang aman. Senjata Daois Lin juga menggema. Banyak sinar suci turun dari langit seolah-olah mereka sedang menghakimi Li Qiye. Sinar-sinar ini ingin menghancurkannya saat menelan tubuh dan hukumnya. Raja mengembangkan fisik yang ekstrim sementara Lin memiliki fisik ketidaksempurnaan kekosongan. Serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Faktanya, keduanya tidak lemah sama sekali. Sayangnya,
mereka benar-benar dikalahkan beberapa hari lalu oleh Puresun, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bahwa mereka tidak penting dan lemah. Kenyataannya, Puresun terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, hanya sedikit God King dari generasi sebelumnya yang mampu melawannya atau memaksanya menghunus pedangnya. Mereka yang melawan bisanya mungkin harus berada di level Meng Zentian. Hati penonton berdegup kencang setelah melihat tampilan kekuatan ini. Mereka memang anak ajaib yang berbakat meski tidak bisa menandingi Puresun. Li Qiye tidak peduli dengan serangan yang datang ini. Dalam sekejap, tubuhnya bersinar dengan keempat fisik abadi pada saat yang bersamaan. Bayangkan saja hasil dari keempat fisik yang meledak secara bersamaan. Bobot tak terbatas, kekuatan tak terbatas, kecepatan tak terbatas, dan penghindaran tak terbatas. Semua cara menyerang dan defensif lainnya menjadi tidak berarti. Bahkan serangan terkuat pun tidak akan sebanding dengan kekuatan gabungan mereka dan pertahanan terkuat akan sama rentannya dengan selembar kertas. Ledakan, retakan, penempatannya diikuti oleh suara retakan tulang. Dua mayat terbang melintasi langit sambil mengumpulkan darah sebelum membanting keras ke tanah. Baik Lin dan Raja terbaring di tanah saat darah mereka perlahan menetes. Mereka tidak dapat berdiri bahkan dengan senjata yang mendukung mereka. Li Qiye terlalu cepat dan kuat. Jika senjata mereka tidak melindungi mereka dalam sepersekian detik sebelum tumbukan, mereka sudah lama hilang. Fisik Li Qiye masih belum mencapai kesempurnaan yang sempurna, namun penguasaannya berarti bahwa ia belum jauh dari pencapaian level ini. Bahkan Zentian mengangkat alisnya setelah melihat Li Qiye beraksi. Kombinasi fisiknya terlalu cepat, bahkan Zentian tidak dapat langsung mengetahui rahasianya. Tiba-tiba, Zentian merasakan perasaan tidak menyenangkan yang tidak bisa dia gambarkan dengan jelas. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Ketika semua orang menarik napas dalam-dalam. Jika Zentian tidak bisa memahaminya, maka orang lain tentu akan semakin bingung. Daois Puresun juga terkejut. Dia menjadi curiga terhadap Li Qiye yang mengolah beberapa fisik abadi. Namun, dia tidak berani mengkonfirmasi dugaan tersebut saat ini. Para ahli yang menyaksikan saling melirik dengan takjub, tidak ada yang berpikir bahwa keduanya bekerja sama bahkan tidak akan mampu memblokir satu pukulan pun dari Li Qiye. Ini adalah kekuatan yang menantang surga di luar pemahaman mereka. Sebelumnya, ada yang merasa tidak bahagia sementara yang lain bahkan merasa benci padanya. Tapi sekarang, orang-orang ini gemetar dalam dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Hal ini terutama berlaku untuk roh menawan. Tindakan Li Qiye mogok merupakan pencegah yang hebat. Terlalu lemah. Li Qiye dengan datar mengatakan ini tanpa peduli. Penampilannya yang acuh tak acuh membuat semua orang menyukainya. Setelah merenungkan di Menara Segi Delapan, budidayanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah memulai jalur surga sementara Grand Dao-nya bergerak melampaui bentuk awalnya. Sebenarnya, dia bisa saja memasuki jalan penjelajahan sejak lama, tetapi dia sengaja menekannya karena Grand Dao-nya belum lengkap. Setelah mempelajari Grand Primordial Dao, anugerah bawaan Kun Peng, Li Qiye akhirnya mengambil langkah pertama dalam membentuk Dao-nya. Hal ini meningkatkan budidayanya dengan pesat. Kata, terlalu lemah, tidak tepat untuk menggambarkan Daois Lin dan Raja. Jika mereka terlalu lemah, maka para penggarap lain di sini seharusnya tidak menunjukkan wajah mereka. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang berani melawan Li Qiye. Ini adalah momen ketika penonton akhirnya menyadari bahwa Li Qiye memenuhi syarat untuk bersaing melawan Zentian. Sebelumnya, beberapa roh menawan diam-diam meremehkan Li Qiye dan berpikir bahwa dia menggunakan metode yang tidak lazim dan sesat. Namun kini, pernyataan seperti itu dianggap tidak berdasar. Mendalam sedikit mengernyit juga. Meskipun dia tidak menyukai Li Qiye, dia harus mengakui bahwa Li Qiye sangat kuat. Setelah melihatnya beraksi, Mendalam merasakan hawa dingin di dalam. Kekuatan Li Qiye sekali lagi telah melampaui imajinasinya. Puresun adalah satu-satunya yang tetap tenang. Seperti yang dia katakan sebelumnya setelah melihat Li Qiye keluar dari Menara Segi Delapan, tidak ada seorang pun di zaman sekarang yang bisa menandingi Li Qiye. Daois Lin dan Raja yang ekstrim berjuang untuk keluar dari lubang. Keduanya gemetar seperti pria berusia 80 tahun dan tidak mampu berdiri tegak. Meng Zentian menikmatinya di gerbongnya. Dia memahami bahwa orang kedua ini masih memiliki lebih banyak trik, jadi dia ingin mereka menguji kartu Li Qiye.
Li Qiye sangat misterius sehingga dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Pada akhirnya, sang raja dengan penuh kebencian mengakui, "Li, kamu cukup kuat dan kejam. Kalah hanya dalam satu gerakan sangatlah panas." Li Qiye dengan santai bertanya, "Apakah kamu akan menjulurkan lehermu, atau apakah aku harus memenggal kepalamu dengan paksa?" Apalagi Meng Zentian bukanlah apa-apa bagi Li Qiye, apalagi keduanya. Hahaha, Daois Lin mulai tertawa karena terlalu marah. "Li, meskipun kamu mungkin kuat, kami juga tidak berada dalam bahaya. Kami tidak takut siapapun dan akan bertarung lagi." Kata-kata seperti itu membuat banyak orang tercengang. Beberapa roh menawan menikmati perkembangan ini dan mengharapkan keajaiban dari keduanya untuk keadaan. Lin dan Raja mungkin bukan keajaiban terkuat di ras mereka, tetapi peringkat mereka layak. Akan menjadi pukulan besar bagi ras mereka jika keduanya mengakui kekalahan hanya dalam satu gerakan setelah bekerja sama. "Oh, Anda masih memiliki jurus mematikan. Kalau begitu silakan, kata-kataku masih berlaku, tidak peduli gerakan mematikan apa yang masih kalian miliki, jika kalian dapat menguasai 3 gerakan dariku, saya akan memberikan kreasi besar." Keduanya hampir muntah darah mendengar ini. Kekalahan yang penyakitnya sudah tidak terpecahkan lagi, namun Li Qiye menendang mereka saat mereka terpuruk. Mereka saling melirik dan melirik gigi sebelum mengambil keputusan. Raja dengan keras berseru, "Li Qiye, ini akan menuju kematian." Ledakan. Dia mengeluarkan kotak dewa dan membukanya untuk menampilkan matahari. Retakan. Bumi mengering karena nyala api mengerikan yang menyerangnya. Semua orang gemetar dan mundur saat menghadapi matahari ini dan nyala api menakutkan yang tampaknya mampu membakar God King sampai mati. Meskipun jauh lebih kecil dari yang tergantung di langit, ia masih mengandung sinar matahari yang cukup halus untuk menghancurkan seluruh dunia. Berapa banyak sinar matahari yang ada di dalam benda itu? 1/10 matahari biasa, atau mungkin 20. Bahkan orang-orang dari generasi sebelumnya pun semakin waspada. Ledakan. Raja memberdayakan matahari ini meskipun dia terluka dan akhirnya menelannya. Dengan itu, tubuhnya meledak dan suara berderak pun terjadi. Retakan muncul di sekujur tubuh dan sinar matahari yang halus keluar dari celah ini. Dia seperti gunung berapi yang meletus yang berpotensi menghancurkan seluruh wilayah. "Ah!" Dia berteriak ketika retakan itu semakin membesar. Seolah-olah matahari yang tertelan meledak di dalam dirinya. Meskipun sakit, dia dengan gila-gilaan menyampaikan fisik yang ekstrimnya. Cahaya yang mewakili vitalitasnya menjadi semakin terang. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Dia menggunakan hukum yang terbuat dari api matahari untuk melingkari tubuhnya untuk mencegah ledakan matahari. Di saat yang sama, dia menyerap kekuatan. Ternyata dia mendapat panen besar di Bonesea dan mengeluarkan matahari dari kerangka raksasa. Rumor mengatakan bahwa ini adalah inti dari burung gagak emas. Dia awalnya ingin meluangkan waktu untuk menyerap api ini yang akan meningkatkan kekuatan beberapa level. Namun, matahari ini sangat kuat. Dia membutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum menyerapnya sepenuhnya. Sayangnya, dia saat ini sedang marah. Tanpa menghilangkan rasa malu hari ini, dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya di sekitar roh surga, jadi dia berhati-hati dan menelan matahari ini sepenuhnya. Dalam pemahamannya, dia atau Li Qiye lah yang akan mati. Di sisi lain, Daois Lin mengeluarkan botol kuno dengan banyak jimat yang menutupinya. Orang-orang segera mengetahui bahwa benda di dalamnya luar biasa hanya dari segelnya. Dia membuka bungkus jimat itu dan membuka tutupnya. Gemuruh terdengar saat cahaya suci memantul ke langit. Gemuruh. Pilar cahaya ini membuat langit mulai bergetar. Kesuciannya menggagalkan seluruh area seolah-olah bunga teratai besar sedang mekar sempurna. Itu mekar dan memancarkan cahaya suci dari langit. Hanya dalam waktu singkat, dunia dimurnikan oleh kecemerlangannya. Di saat yang sama, suara abadi datang dari botol harta karun. Kedengarannya seolah-olah ada pemberitaan yang abadi dengan untaian hukum yang melayang-layang. Mereka tampak seperti peri kecil yang terbang dengan sayap transparan. Daois Lin tiba-tiba tampak seperti makhluk abadi dengan botol di tangannya. Dimanapun dia berdiri menjadi tanah suci. Benda apa itu? Banyak orang yang tercengang. Mereka segera mengerti bahwa botol yang dimilikinya ini benar-benar luar biasa dan memiliki tingkat keabadian. Mereka tidak bisa tenang dalam waktu singkat.
Ada yang merasa jantungnya berdebar-debar karena siapapun yang bisa merebut botol itu pasti akan menjadi kaya dalam semalam. Seorang dewa raja mengenali cairan yang tersimpan di dalam botol dan berseru, itu adalah darah berumur panjang dari pengguna immortal fisik yang hebat. Banyak yang kembali dengan lantang, darah panjang umur yang sempurna. Penonton menatap botol ini sambil mengeluarkan air liur. Beberapa secara tidak sadar ditelan oleh keserakahan. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa umur darah panjang pada level ini sungguh menakjubkan. Nilainya tidak dapat diperkirakan. Jika seseorang bisa meminum darah dalam jangka waktu lama, itu akan bermanfaat seumur hidup. Ingatlah bahwa nenek moyang Immaculate Expanse adalah pengguna Void Imperfection fisik yang telah mencapai kesempurnaan. Ini adalah fisik yang paling lembut di antara 12 orang, jadi cedera seorang yang terkena akan dirawat jika mereka meminum darah ini. Sedangkan fisik lainnya, jika seseorang tidak cukup kuat, meminum darah dalam jangka waktu lama secara paksa dari penyelesaian akhir pengguna akan merusak fisik mereka sendiri. Bayangkan saja, siapa yang tidak menambahkan darah berumur panjang dari pengguna tubuh abadi. Meskipun mereka tidak tahu berapa banyak darah yang ada di dalam botol, satu tetes saja sudah lebih dari cukup untuk bertahan seumur hidup. Sayangnya, tidak ada yang berani mencoba mengatasinya dari sang Daois. Dia sendiri melihat botol itu dan merasakan sakit di dadanya. Paksaan mereka hanya memiliki sedikit darah sisa dari nenek moyang mereka. Setelah diberikan botol itu oleh Grandmasternya, dia enggan menggunakannya, tapi tidak ada pilihan selain berusaha keras hari ini. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan menelan semua darah di dalam botol. Suara membaik, cahaya suci yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Dia menjadi semakin terang seolah-olah keberadaannya terdiri dari partikel-partikel cahaya yang terhubung bersama untuk membentuk sebuah pilar. Itu berakhir dan menyucikan seluruh dunia. Semua penghuninya dibersihkan oleh kehangatannya. Daois Lin sekarang tampak transparan. Tubuhnya benar-benar tembus pandang, termasuk pakaiannya. Bunga teratai suci turun dari langit sementara satu bunga mekar di bawah kaki dan perlahan mengangkatnya. Sang Tao menjadi seringan bulu dan sepertinya naik ke surga untuk menjadi abadi. Suara membaik. Botol di tangannya memancarkan cahaya tak terbatas yang bisa menyinari 9 dunia. Di dalam cahaya ini ada makhluk abadi yang tertinggi. Tampaknya olah dia sedang berdiri di alam lain. Makhluk abadi seperti ini bisa meremehkan 9 dunia sambil mengendalikan banyak sekali makhluk. Dia bisa menghilangkan kegelapan dan menyucikan iblis. Semua menghindari keberadaannya, hukum dan serangan tidak bisa mendekatinya sama sekali. Fenomena visual seperti itu membuat orang menjilat bibir. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat manfaat meminum darah dalam jangka panjang, tidak hanya kecakapan bertarungnya meningkat, dia sendiri telah mengalami transformasi mendasar. Acara ini akan meningkatkan keturunannya sendiri dan Void Imperfection Peak. Darahnya sangat bergizi namun lebih murni dan lembut dibandingkan obat ilahi lainnya. Ledakan, raja yang ekstrim berteriak. Tubuhnya menjadi lebih besar saat dia berdiri di sana seperti raksasa. Dia bermandikan sinar matahari. Bahkan rambutnya terbuat dari api seperti mata air kecil yang mengalir ke bawah. Matanya berubah menjadi dua matahari, dan pecahnya mampu menembus bumi sambil mengeluarkan suara mendesis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membakar lumpur di bawahnya, mengubahnya menjadi lahar. Apakah dia berubah menjadi sinar matahari? Banyak yang merasa takut dengan pemandangan mengerikan ini dan dengan cepat mundur dari medan perang. Ini sangat berisiko, tetapi hasil panennya luar biasa jika berhasil. Orang yang lebih tua berkomentar tentang raja yang tampak seperti dewa. Setelah menelan matahari, fisiknya meletus seiring dengan kekuatan pertarungannya yang kini beberapa level lebih tinggi. Tentu saja hal itu sangat beresiko. Jika dia tidak bisa menahan kekuatan apinya, dia akan menjadi abu tanpa Li Qiye perlu melakukan apapun. Sayangnya, usaha gagal ini berhasil sehingga ia akan menuai hasilnya. Ledakan, senjata pemerintahan di tangannya memancarkan aura pemerintahan yang mengerikan. Dalam sepersekian detik, cahaya pemerintahan ini membumbung ke langit dengan sosok agung di dalamnya. Sosok ini akan disembah oleh manusia dan dewa. Itu bisa memutuskan yin dan yang dan mengendalikan siklus tayang dan banyak sekali alam. Apakah dia akan melancarkan pembantaian kekaisaran? Orang-orang berkumpul sendiri setelah melihat kemunculan aura senjata ini. Li Qiye, mati.
Baik Raja maupun Lin menyerang pada saat yang sama sambil mengaum dengan marah. Seluruh energi mereka dicurahkan ke dalam senjata-senjata ini saat mereka melancarkan serangan terkuat mereka. Bang! Kekosongan itu hancur sebelum datangnya, meninggalkan lubang hitam yang mengerikan. Gemuruh. Dunia sepertinya hancur ketika senjata Raja melayang ke atas dan ke bawah. Matahari yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit. Mereka semua menyerang secara bersamaan, menghasilkan tontonan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan dunia, tidak ada yang bisa bertahan di bawah serangan mereka. Berbeda dengan Raja, serangan Daois Lin membuat untaian cahaya suci mekar. Itu menyebar tanpa henti dan mulai menimbulkan suara retak. Dunia terbentang oleh cahaya ini. Kerumunan orang tercengang dengan serangan mereka yang mendominasi dan tersentak. Li Qiye dengan santai tersenyum tanpa mempedulikan ledakan cahaya dan matahari yang tak terhitung banyaknya. Fisik batinnya menyala dan dengungan keluar. Segalanya tampak melambat saat suara ini keluar. Lampu hitam menyala dan waktu segera berhenti. Ini adalah stagnasi domain. Semuanya menjadi lambat dan tertekan di wilayahnya. Matahari yang menuju ke tiba-tiba berhenti. Bahkan cahaya yang meledak pun berhenti. Dalam sekejap mata, 1 detik menjadi 1 abad. Ini bukanlah bagian yang paling menakutkan dari domain stagnasi, ada juga yang memilih. Gemuruh, matahari menyusut dan jatuh dari langit. Mereka berubah menjadi seukuran kepalan tangan akibat mengira ini. Sedangkan untuk cahaya yang mengembang, dipaksa kembali ke bentuk semula dan diredupkan. Cahaya kecil ini jatuh ke tanah seolah beratnya miliaran pon. Raja dan Lin juga mengalami nasib ini. Dengan suara yang mematahkan tulang, tubuh raksasa Raja menghadapi tekanan ini dan mulai menyusut. Ah! Dia berteriak dan ingin melawan, tapi sia-sia, tidak ada yang bisa dia lakukan dalam menangani efek domain tersebut. Lin, sebaliknya, tampak seperti makhluk abadi dengan sayap berbulu saat cahaya keluar dari tubuhnya. Namun, cahayanya meredup dan menjadi suram. Bunga teratai pun menyusut dan layu, tidak ada yang bisa lolos dari kesalahan ini. Bang! Bang! Keduanya jatuh ke tanah. Pada awalnya, mereka berjuang dan berpikir untuk melarikan diri. Sayangnya, domain ini membuat mereka sangat sulit untuk mengambil langkah maju. Suatu tindakan yang seharusnya hanya memakan waktu saat ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Aliran waktu praktis terhenti, sehingga keduanya bergerak dengan sangat cepat. Bang! Akhirnya, keduanya tidak tahan lagi. Lutut mereka membentur tanah dan meremukkannya. Keduanya langsung ditekan ke dalam posisi tergeletak. Mereka merasa seolah-olah ada gunung dan dunia tak berujung di pundak mereka. Mereka tidak bisa mengatasinya karena tulang-tulang di sekujur tubuh mereka mengeluarkan bunyi klik, sepertinya hampir patah. Setelah menyaksikan adegan ini, semua orang tersentak dan tidak bisa tenang. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri dan tenggelam dalam tontonan ini. Li Qiye berdiri di sana tanpa menggerakkan satu jari pun sementara musuh kuatnya harus berlutut. Ketidakpercayaan mereka sirna karena kebenaran ini terungkap di hadapan mereka. Mendalam yang arogan itu tercengang karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mata Puresun melonjak dengan ekspresi berubah, dia juga tidak bisa melihat melalui ini. Bahkan Meng Zentian di gerbongnya tidak dapat mengenali kekuatan ini dan membuatnya gemetar. Domain stagnasi, pernahkah dunia melihat hal seperti ini sebelumnya? Memiliki 2 fisik abadi sudah tidak bisa dipercaya, jadi domain tubuh abadi benar-benar tidak pernah terdengar. Meng Zentian belum pernah melihat domain seperti itu sebelumnya. Hal ini tidak terlalu mengejutkan. Orang lain yang mengetahui nama domain stagnasi tidak ada di dunia ini. Daois Lin dan Raja yang ekstrim berlutut berdampingan di tanah. Ini adalah hari paling tepat dalam hidup mereka. Mereka bahkan belum menyentuh lengan baju Li Qiye sebelum menyerah seperti ini. Membuka, mereka berteriak marah dan mengamuk dengan mengumpulkan darah ke senjata mereka. Pada titik ini, senjata pemukulan Raja dan senjata fisik Lin mengeluarkan hukum yang tak terpecahkan. Hukum kekuasaan dan hukum fisik muncul dan mulai mendorong tubuh mereka. Ledakan. Diluncurkan, diluncurkan. Keduanya mulai berdiri di bawah pengaruhnya. Setiap inci kenaikannya menghasilkan ledakan keras. Seolah-olah seluruh galaksi menekan mereka. Namun demikian, kekuatan baru memungkinkan mereka untuk terus maju. Semua orang menahan napas sambil menyaksikan keduanya berdiri perlahan dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin.
Li Qiye tertawa menanggapinya setelah melihat dua senjata ini, harta karun kaisar abadi dan senjata pengguna penyelesaian akhir memang merupakan barang yang bagus. Berdengung, dia membuka domain lain. Cahaya agung muncul seperti sinar fajar. Itu sangat indah. Namun, semuanya menjadi sangat menakutkan dengan kemunculannya. Semuanya mulai runtuh. Hukum Dao dan sinar matahari yang halus bersama dengan cahaya suci hancur dan kembali ke keadaan semula. Hukum Dao yang awalnya tebal ini terurai menjadi untayan sutra. Senjata-senjatanya juga dibubarkan. Misalnya, pedang akan terurai menjadi partikel logam yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah kembali ke bumi. Cahaya suci yang datang dari Sang Daois langsung terkoyak-koyak seolah-olah kekuatan terkuat di dunia sedang merobeknya menjadi bubuk. Kekuatan seperti itu membuat semua orang ketakutan. Domain Demise adalah domain immortal fisik lainnya yang diciptakan oleh Void Imperfection Fisik dan Sky Destroyer Fisik yang merupakan lawannya. Segala sesuatu dalam domain ini akan hancur dan kembali ke asalnya. Bahkan hukum Dao akan kembali menjadi rune Dao. Esensi fundamentalnya adalah kehancuran. Dengan domain stagnasi dan kehancuran yang bekerja sama, sesuatu yang luar biasa terjadi karena kekuatan mereka saling memperkuat. Bahkan ruang dan waktu pun tak luput dari pengiriman kembali ke asal. Gemuruh, kedua senjata tersebut sangat mempengaruhi dan diredupkan. Meskipun mereka dapat membunuh musuh beberapa level di atas penggunanya, pengunanya harus memiliki kekuatan yang cukup. Tanpa vitalitas yang cukup sebagai bahan bakarnya, senjata-senjata ini tidak akan mampu mengerahkan kekuatannya. Sayangnya, dalam domain ini, keduanya tidak dapat menyia-nyiakan vitalitas untuk memberdayakan senjata mereka. Suara membaik. Senjata-senjata terebut sebenarnya meninggalkan pandang dan mengingat kembali hukum untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam keadaan darurat, ini adalah hal pertama yang akan melindungi diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka akan hancur saat menghadapi kekuatan domain yang menghancurkan. Tanpa perlindungan mereka, Daois Lin dan Raja tidak dapat menahannya. Kedua fisik abadi mereka hancur. Meskipun daging mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan para pesaingnya yang lain karena fisik abadi mereka, kesenjangan antara fisik mereka sendiri dan domain Li Qiye sangat besar. Rekan Daois, tunjukkan belas kasihan. Meng Zentian berteriak tepat ketika fisik mereka rusak. Pada saat yang sama, sebuah hukum muncul di langit dalam bentuk telapak tangan raksasa dan menukik ke bawah untuk menyelamatkan mereka. Ledakan. Zentian terlambat, keduanya berubah menjadi kabut berdarah. Akhir mereka datang begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak sempat berteriak. Bang! Telapak tangan di langit masih datang, kali ini untuk Li Qiye. Li Qiye terkekeh melihat serangan yang datang dan mengingat kembali kedua domainnya. Tubuhnya bersinar dengan fisik penghancur langit yang mengeluarkan kekuatannya. Ledakan. Dia melompat, meninggalkan jejak kaki yang di tanah seolah-olah bumi telah diinjak binatang buas. Bang! Dalam sepersekian detik, dia benar-benar meraih tangan yang terbuat dari hukum di langit. Gemuruh. Otot-otot di lengan tiba-tiba membesar dan menjadi leher naga tirani legendaris di zaman kuno. Tinju tirani abadi yang furious dikombinasikan dengan fisik penghancur langit. Serangan ini mempunyai kekuatan yang tak terbayangkan. Fisiknya sendiri sudah cukup kuat untuk menembus segala sesuatu di dunia ini. Ketika meletus, pengguna akan mulai membenci bumi karena tidak memiliki pegangan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Sementara itu, tinju Dao didasarkan pada fisik tirani abadi yang furious. Wabahnya yang gila dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu kali lipat. Dengan kedua teknik ini diaktifkan pada saat yang sama, kekuatan tangannya bahkan bisa menghancurkan langit yang tinggi. Berdengung, telapak tangan yang diciptakan oleh Zentian terkoyak. Itu sama lemahnya dengan selembar kertas, tidak layak untuk disebutkan. Adegan ini sangat mengejutkan. Beberapa bahkan jatuh ke tanah karena takjub. Zentian tak terpecahkan dan tertinggi di pikiran para roh menawan. Dia bisa menghancurkan dunia dengan satu tangan dan membantai seluruh wilayah. Dalam pikiran mereka, bahkan jika Zentian tidak berusaha keras, hukumnya masih bisa menghancurkan langit atau membunuh para dewa. Sayangnya, serangan telapak tangan langsung dihancurkan oleh Li Qiye dengan mudah. Mustahil. Beberapa tidak mau menerima kenyataan ini meski menyaksikannya secara pribadi.
Yang lain tercengang tak bisa berkata-kata dengan mulut terbuka lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan sampai hal itu benar-benar terjadi. Kamu ingin bertarung, jadilah itu. Li Qiye tersenyum dan menyerang dari atas dengan pukulan langsung. Sungguh lancang, melihatnya langsung menuju kereta, sang pengemudi, Crimson Flame God King, menyegel langit untuk menghentikan. Li Qiye tidak repot-repot melihat ke arah api merah tua. Pukulannya mencakup tinju abadi yang melonjak, menekan neraka, dan ganas terus-menerus. Kombinasi keduanya membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Enyahlah, Crimson Flame terlempar hanya dengan satu pukulan sambil melembabkan darah. Bahkan seorang Grand God King tidak bisa menghentikan satu pukulan habis-habisan dari Li Qiye. Bang, 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 kereta Zentian menciptakan penghalang pertahanan. Namun, mereka terus menghilang sebelum kekuatan tinju datang. Akhirnya, dengan ledakan keras, gerbongnya hancur total saat puing-puing jatuhan dari langit. Bang! Zentian akhirnya mengambil tindakan, menyebabkan matahari dan bulan melayang naik turun. Dia mengisolasi Yin dan Yang sambil menurunkan 6 dao. Telapak tangannya menghalau pukulan sombong Li Qiye. Setelah pertahanan berhasil, dia tersenyum dan memuji, rekan Daois, tinjumu cukup kuat. Banyak yang mulai memuji pertukaran tersebut. Para ahli roh yang menawan menjadi bersemangat kembali. Pada saat ini, orang-orang akhirnya melihat penampilan asli Zentian. Dia berdiri di sana dengan tenang dan alami, tidak ada yang bisa membuka mata dan melihatnya secara langsung. Dia memancarkan cahaya abadi tak terbatas yang menjaga seluruh tubuhnya. Di dalam kecemerlangan ini, dia adalah eksistensi tertinggi dengan sensasi yang sangat halus. Sebelumnya, banyak yang mencoba membayangkan penampakannya. Mereka mengira dia akan menjadi orang tua berusia sekitar 50 tahun. Yang lain mengira dia akan menjadi jenderal kekar yang bisa menekan 9 dunia. Sayangnya, penampilan aslinya mengejutkan mereka. Dia hanya tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun sambil memancarkan aura mengerikan yang bisa menekan langit. Meskipun sangat mirip dengan dewa sejati, membuka dan menutup mata mirip dengan pergantian siang ke malam. Orang-orang terpesona dan beberapa bahkan merasakan dorongan untuk memujanya. Meng Zentian, legenda roh surga. Cahayanya menjadi lebih menyilaukan dan mengharukan, menyebabkan orang lain ketakutan. Seorang penanam roh yang menawan datang pada dirinya sendiri, Meng Zentian. Beberapa orang benar-benar berkaca-kaca setelah melihat penampilannya. Ini karena dia mewakili keanggunan roh menawan di generasi ini, harapan mereka. Sudah beberapa generasi sejak mereka memiliki kaisar abadi. Ini tidak bisa diterima oleh para favorit surga. Dengan munculnya Zentian di generasi ini, banyak dari mereka yang menaruh harapan padanya menjadi kaisar demi kejayaan ras mereka. Jadi, terlepas dari apakah mereka mengenalnya atau tidak, dialah fokus harapan mereka. Hal ini terutama terjadi ketika Li Qiye muncul dengan keganasannya yang tiada taraf. Roh-roh menawan membutuhkan Meng Zentian untuk menurunkannya dan merevitalisasi ras mereka. Beberapa iblis laut dan pelaku juga merasa khawatir. Dia sudah terkenal sejak lama namun hanya sedikit yang melihat wajahnya, jadi mereka sangat terkejut saat ini. Itu karena tidak ada yang mengira dia akan begitu mudah. Jika bukan karena auranya yang menyerang kubah langit, tidak ada yang akan menghubungkan pemuda di depan mereka ini dengan Meng Zentian yang tak terkalahkan. Muridnya, Cao Gujian, adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Hal ini menciptakan perpaduan yang cukup besar antara kenyataan dan apa yang ada dalam pikiran masyarakat. Bahkan mendalam yang sombong pun berubah menjadi serius setelah melihat Zentian. Dia memahami pemandangan di antara mereka berdua dan menyadari bahwa dia bukan tandingan Zentian. Jianxi dan Ruyan juga sama. Seperti kata pepatah, melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Pertemuan pertama ini membuat mereka menyadari bahwa pertarungannya memang pantas diterima. Puresun, sebaliknya, masih tersenyum acuh tak acuh. Berbeda dengan mendalam yang bertindak seolah-olah dia telah bertemu musuh besar, Puresun tidak terlalu keberatan. Zentian berdiri di sana tanpa melakukan tindakan yang tidak perlu. Begitu saja, ia menjadi alam semesta, pusat dari semua pandangan, otoritas yang tidak perlu ditanyakan lagi. Li Qiye menatapnya dengan sedikit minat dan menenangkan kepalanya, dan di sini saya pikir itu adalah tubuh asli Anda. Avatar Dao bukanlah sebuah tantangan yang sama sekali.
3 hingga 5 gerakan sudah cukup untuk mengakhiri ini. Orang-orang merasa tercekik setelah mendengar ini. Pernyataannya tidak hanya tajam, tetapi juga sangat sombong dan sama sekali tidak memberikan wajah pada Zentian. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang berani menghina atau menjelek-jelekkan Li Qiye yang melontarkan komentar ini. Dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Hal ini juga membuat orang menyadari dan mengamati Zentian untuk kedua kalinya. Namun, sebagian besar tidak dapat melihatnya sama sekali. Setelah mendengarkan Li Qiye, mereka baru mengetahui bahwa itu adalah avatar dan bukan tubuh aslinya. Dua emosi berbeda muncul dari ini. Satu kubu sedikit menyesal karena itu hanya avatar. Pada saat yang sama, roh-roh menawan itu sangat bersemangat dan menggenggam tangan mereka. Ingatlah bahwa avatar, betapapun kuatnya, akan lebih lemah dari tubuh aslinya. Jadi jika avatar Zentian berjanji ini saat ini, bukankah kedatangan tubuh aslinya akan membawa momentum yang mirip dengan kedatangan Kaisar Abadi? Hanya sebuah avatar saja sudah cukup untuk menekan Li Qiye. Roh yang menawan dihadirkan. Perkembangan ini menyenangkan mereka. Zentian tidak keberatan dengan komentar dari Li Qiye dan tersenyum, "Saya cukup beruntung menerima pencerahan baru setelah sesi Dao, jadi saya harus membayangkan tertutup untuk memikirkannya. Sayangnya, saya adalah pengagum Daois Li, jadi saya meninggalkan avatar untuk membahas Dao dengan Anda." Semua orang mengerti apa yang terjadi setelah mendengar ini. Zentian masih belum secara resmi membiarkan penyebarannya. Hal itu membuat mereka penasaran dengan hasil panennya karena membuatnya berlari kembali untuk cocok ditanam lagi. Li Qiye tersenyum riang dan berkata, "Begitukah? Di mata saya, tidak ada orang yang memenuhi persyaratan untuk berdiskusi Dao atau memberi saya petunjuk." Dia mendapat perhatian dari roh-roh menawan sekali lagi. Dengan menyebut Zentian tidak memenuhi syarat, dia juga mengandung roh-roh menawan, sehingga kemarahan mereka terjadi dengan tepat. Roh menawan dengan agresif berseru, "Anak bodoh. Kita lihat saja berapa lama kamu bisa bersikap arogan. Senior Meng akan membunuhmu cepat atau lambat." Sementara itu, Zentian tidak marah dengan komentar Li Qiye. Dia memiliki sikap yang sesuai dengan seorang ahli dan tersenyum, "Karena kita berdua di sini, mengapa tidak berdebat sebentar untuk menguji diri kita sendiri? Tidak perlu berdebat, bertarunglah secara nyata. Karena kamu menginginkan kehendak surga, kamu ditakdirkan menjadi tulang belang di bawah kakiku." Li Qiye tersenyum santai. Sepertinya hari ini adalah waktu Li Qiye untuk membuat marah semua roh menawan yang hadir. Mereka melorot marah berulang kali. "Saya berharap hari itu akan tiba. Daois Li, bersiaplah." Zentian tertawa saat menanggapi dan memulai duel. "Datang." Li Qiye tersenyum dan menghancurkan langit dengan sebuah pukulan. Itu adalah kombinasi dari tinju yang membumbung tinggi, penekan neraka, dan penghancur langit. Kekosongan langsung pecah akibat serangan ini, tidak hanya cepat, namun juga berat dan mengandung kekuatan tak terbatas. Dunia berguncang seolah-olah tidak ada yang bisa ditembus sebelum kekuasaan. Serangan yang bagus. Zentian dengan bebas tersenyum menghadapi serangan ini. Buk, buk, buk. Dia mundur 3 langkah dan sepertinya menyatukan dirinya dengan langit dan bumi. 3 ledakan menggema dari Bonesea. Itu bukan datangnya dari dia, itu adalah jawaban dari daerah ini kepadanya. Yang lain tidak bereaksi setelah mendengar ledakan ini, tetapi ekspresi Daois Puresun berubah. Berdengung, suara keempat keluar dan dunia seakan-akan terbuka. Bonesea tampak berada dalam genggamannya saat ia menyatu dengan langit dan bumi. Dia justru menarik dan mengendalikan kekuatan Bonesea. Cahaya hitam seperti penghakiman gelap sebelumnya muncul di telapak tangan. Dia membentuk segel tertinggi dan ledakan keras lainnya terjadi. Stempel tertinggi ini runtuh seolah-olah itu berasal dari seorang kaisar sendiri. Dewa dan iblis akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Orang-orang terkejut setelah melihat serangan ini. Beberapa kemunduran ke tanah dan bahkan God Kings pun gemetar. Ledakan, bintang-bintang runtuh. Tinju Li Qiye melakukan kontak dengan segel tertinggi. Ledakan. Dari pertukaran pertama ini, Li Qiye terlempar saat darah keluar dari mulut. Dia menghantam tanah dengan keras dan menciptakan kawah raksasa sementara orang-orang lainnya terperangah keheranan. Bagus. Banyak pakar roh menawan yang disajikan. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, "Dia pasti mati." Ruyan dan Jianxi terkejut karena mereka tidak mengharapkan hasil seperti ini.
Sementara itu, mendalam masih memiliki ekspresi serius karena dia tidak mengira Zentian akan melakukan hal ini, tidak heran mengapa semua orang percaya dia akan menjadi kaisar berikutnya. Hanya Puresun yang menonton dengan geli tanpa rasa khawatir sama sekali. Dia tahu betul bahwa ini hanyalah awal dari pemanasan. Kalahkan dia. Apakah Li ini benar-benar menganggap dia tidak terkalahkan? Semangat menawan menghela napas lega setelah pukulan pertama ini. Tak lama kemudian, roh-roh menawan itu sangat gembira. Serangan Meng Zentian mendapatkan kembali perhatian ras mereka dan mencerahkan ekspresi mereka. Bahkan para iblis laut pun merasa senang dan berbangga atas kerugian yang dialami Li Qiye. Bagaimanapun, dia telah membunuh terlalu banyak jenis mereka akhir-akhir ini. Kamu hanya manusia biasa namun kamu masih berani bersaing memperebutkan kehendak surga melawan kami para roh menawan. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Roh lain di dalamnya, setan laut menimpa Li ini harus melihat bayangannya sendiri dari wadah air kencing. Dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan senior Meng demi kehendak surga. Seseorang yang sombong seperti ini pada akhirnya harus membayar atas keberaniannya sendiri. Banyak yang berpihak pada Zentian dan merasa bahwa dia adalah karakter yang tak terkalahkan, seseorang yang bisa membunuh Li Qiye tanpa masalah. Emosi gembira ini dirasakan oleh sebagian besar penonton. Menabrak, di tengah-tengah penonton yang sombong, batu-batu beterbangan dan Li Qiye melompat keluar dari kawah lalu mendarat di tanah. Dia berlumuran lumpur tetapi masih terlihat alami tanpa ada tanda-tanda cedera. Penonton yang menikmati Schadenfreude langsung menutup mulut dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun juga, popularitas Li Qiye masih tetap ada. Li Qiye tersenyum dan berkata, agak mengejutkan. Saya memimpin kekuatan terlarang di sini sebenarnya membantu Anda dalam memahami misterinya. Bakatmu lumayan untuk bisa menyebarkan kekuatan ini. Itu hanya kebetulan saja. Saya hanya menyentuh permukaan dari kekuatan agung itu tidak cukup untuk mencapai puncaknya. Zentian dengan tenang menjawab tanpa menunjukkan tanda-tanda rasa puas diri. Oke, pemanasan sudah selesai. Ayo kita lakukan ini dengan cepat. Li Qiye tertawa dan menggenggam tangannya. Meletus. Tinjunya memancarkan cahaya keemasan seolah-olah terbuat dari emas. Makan pukulan lagi. Dalam sepersekian detik, dia melompat dan melepaskan tinju yang mencuri cahaya dari surga dan berbagai alam. Intan, melonjak, penekan neraka, penghancur langit, keabadian yang geram, ketidaksempurnaan memaksakan, dan tinju mata air suci semuanya digabungkan untuk menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Dunia runtuh sebelum kedatangannya, 6 dao hancur, dan siklus mewujudkan berakhir. Semua serangan tidak ada gunanya melawannya, pertahanan apapun akan dilewati, dan teknik penerimaan tidak ada artinya. Ini adalah ketinggian dari bobot, kekuatan, dan kecepatan tanpa batas. Semua ini memuncak menjadi kekuatan yang sangat merusak. Namun, bagian paling menakutkan dari cobaan, ini adalah pecahnya tinju abadi yang ganas. Trifekta kecepatan, berat, dan kekuatan diperkuat beberapa ribu kali lipat. Orang akan salah jika mengira ini adalah akhir dari langkah ini, tidak, dengan tinju mata air suci, hal itu memungkinkan Trifekta mencapai tingkat tak terbatas karena pemberdayaannya. Tinju ini memiliki kondisi terbaik. Pegas terus memberi kekuatan pada tinju ini, memungkinkannya mencapai kondisi puncaknya. Langit langsung hancur berantakan. Tinjunya membutakan seolah-olah matahari yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas. Bintang-bintang berubah menjadi abu dan sebuah galaksi runtuh. Bahkan eksistensi terkuat pun akan gemetar sebelum serangan ini. Yang sangat terkejut percaya bahwa ini adalah tinju paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Puresun juga tenang dengan serius. Sedangkan orang lain, mereka sangat ketakutan dan terjatuh ke tanah, hampir mengotori celana mereka. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Zentian menambil 3 langkah ke depan dan membentuk dao. Kegelapan muncul di telapak tangan dan berubah menjadi kekuatan luar biasa. Dia sedikit mengangkat tangan dan menyegel seluruh area dengan hukum duniawi. Ini mencakup kekuatan alam serta kegelapan sambil menghadapi tinju Li Qiye dengan momentum yang sombong. Zentian memang kuat, hanya gerakan ini saja yang bisa langsung membunuh Apex God King. Bang! Kedua jurus itu akhirnya dimulai. Namun, sebelum pukulan ini, kekuatan duniawi, hukum, dan penghakiman gelap semuanya tidak berguna.
Tidak ada yang bisa menghindari kehancuran akibat benturan langsung, bahkan Meng Zentian pun tidak bisa menyegel pukulan ini. Kombinasi 7 tinju berarti tak terkalahkan. Bang! Tinju penghancur Li Qiye langsung menembus dada Zentian. Sebuah lubang mengerikan muncul di dadanya. Meski hanya sebuah avatar, namun tetap saja cukup menyeramkan bagi penontonnya. Cahaya abadi miliknya langsung meredup. Untaian cahaya di udara berbaring seolah-olah telah kehilangan kekuatan hidupnya. Penonton kembali terkesiap menyaksikan pemandangan menakjubkan ini. Untuk waktu yang singkat setelahnya, banyak mata yang terbuka lebar. Roh-roh menawan itu menggenggam tangan mereka dan tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, mereka yang mengejek Li Qiye dengan penuh kegembiraan menjadi pucat. Bahkan dalam mimpi terliar sekalipun mereka tidak akan membayangkan tinju kuat Li Qiye benar-benar menembus dada Zentian. Saya tidak dapat memahaminya. Puresun dengan lembut menghela nafas. Tinju itu berada di luar jangkauan pemahamannya. Ini jelas bukan hukum jasa Kaisar Abadi, namun kekuasaan berada di atas hukum jasa. Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Puresun mulai bertanya-tanya apakah Li Qiye akan mendapatkan kehendak surga setelah membuktikan daonya, bukankah dao kekalahannya akan menekan semua kaisar lainnya? Kleng, suara hukum yang saling terkait muncul. Lubang di dada Zentian perlahan menutup dan tubuhnya menyala sekali lagi. Ledakan, cahaya abadi tanpa batas membubung ke langit saat auranya menyerang dunia. Gengsinya masih bisa menghancurkan langit dan membuat takjub para dewa. Bagus, sangat bagus. Banyak roh menawan yang mengangkat tinju mereka untuk merayakan sambil menghela napas lega. Penampilan Zentian menunjukkan bahwa dia belum dikalahkan dan masih memiliki kemampuan bertarung. Jika Meng Zentian kalah dari Li Qiye, itu akan menjadi hasil tanpa ampun terhadap roh menawan, sesuatu yang sangat merugikan prestise mereka. Kekuatanmu melampaui imajinasiku. Saya khawatir Anda akan menjadi musuh seumur hidup saya. Zentian berbicara dengan nada emosi. Li Qiye dengan santainya tersenyum menanggapi, kamu memang seseorang yang bisa menerima kehendak surga. Sayangnya, kamu hanya sedikit kurang. Jawaban ini tidak menyenangkan di benak para penonton, terutama para arwah menawan. Zentian memujinya sebagai saingan, suatu kehormatan besar. Orang lain akan langsung bertukar kata-kata sopan, tapi yang membuat kecewa para roh menawan, Li Qiye tidak peduli sama sekali. Sepertinya kita harus mati hari ini. Tanpa mengeluarkan tenaga, seseorang tidak dapat menunjukkan teknik yang sebenarnya. Zentian tertawa tanpa mengambil hati sikap Li Qiye. Meskipun kata-kata mereka relatif sopan, tindakan mereka sama sekali tidak sopan. Duel seperti ini akhirnya berakhir dengan kematian. Terlepas dari sikap dan pengendalian diri mereka, permusuhan mereka telah ditentukan. Kata-kata yang sopan adalah satu hal, namun tidak ada yang bisa menahan diri dalam pertarungan. Ayo, tunjukkan padaku gerakan mematikan yang kamu sembunyikan di balik lengan bajumu. Li Qiye tersenyum bebas. Berhati dir, rekan Daois. Zentian sopan, tapi niatnya adalah memberikan pukulan fatal dengan langkah selanjutnya. Dapatkan pukulan lagi. Li Qiye melompat ke langit dan melepaskan kombinasi 7 tinju lainnya. Menabrak. Zentian memanggil gelombang mengerikan dan mengirimkannya ke depan. Lautan luas muncul dengan kekeruhan yang tinggi dan bertujuan untuk menenggelamkan Li Qiye. Udara Bonesea. Seseorang berteriak setelah melihat ini. Air ini adalah sesuatu yang semua orang di sini sudah familiar dengannya. Mereka mengira sangat sulit dipercaya. Banyak yang bahkan tidak berani menyentuh udara di sini, apalagi berusaha mengendalikannya. Faktanya, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh hampir semua orang, tetapi Meng Zentian mampu melakukannya. Sayangnya, hal ini tidak terlalu mengejutkan mengingat dia telah memahami beberapa misteri zona terlarang. Hal ini memungkinkan dia untuk mengontrol udara ini untuk waktu yang singkat. Tentu saja, kekuatan penuhnya tidak dapat dicapai olehnya. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bang! Li Qiye langsung tenggelam oleh lautan luas sambil meninjunya. Anehnya, air biasa akan langsung kering dan berubah menjadi uap karena serangan destruktif Li Qiye. Namun, kejadian ini hanya berguncang satu kali setelah menerima kombinasi tinju. Pukulan penghancur dunia ini tidak mampu menghancurkan kumpulan udara ini. Bang! 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 Li Qiye melepaskan beberapa pukulan sebesar ini secara berturut-turut, namun pukulan ini masih gagal memecahkan garis aneh ini.
Bagian yang lebih menakutkan adalah hal itu sepertinya mengikis kekuatan Li Qiye. Setelah beberapa pukulan, tinju berturut-turutnya sepertinya mulai kehilangan kekuatan. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Mereka telah menyaksikan kekuatan mencapai sebelumnya. Itu benar-benar luar biasa, bahkan God King pun tidak bisa dihentikan, dan bahkan menembus dada Zentian. Tapi sekarang, hamparan ini tidak hanya mampu menahannya, tapi sepertinya juga bisa menenggelamkannya. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada semua orang tentang air Bonecea. Celana saja ada yang bilang bisa menenggelamkan God Kings, situasi saat ini membuktikan anggapan tersebut. Pukulannya semakin lemah dan tindakannya melambat. Jika ini terus berlanjut, dia akan tenggelam di laut ini. Ya, banyak yang merasa sangat gembira sementara para roh menawan mencengkeram tangan tanpa hambatan. Seorang jagoan besar dari perlombaan ini berlutut dan berseru, tenggelamkan dia sampai mati. Di masa lalu, tidak ada seorang pun yang peduli jika Li Qiye mencoba bersaing dengan Meng Zentian yang mereka anggap tidak ada duanya. Namun, penampilan Li Qiye hari ini telah membuat banyak orang tertarik. Para petani di sini memahami bahwa dia akan menjadi saingan berbahaya bagi Zentian di masa depan. Sekte yang optimis terhadap Zentian merasa tidak nyaman karena keberadaan Li Qiye, dia seperti duri di hati mereka, jadi akan menjadi berita bagus jika dia tenggelam saat ini. Taois Li, saya akan mengambil tindakan, jaga dirimu. Zentian tersenyum setelah melihat udara merusak kecepatan dan kekuatan. Dia segera melepaskan penghakiman gelap tanpa ampun untuk membunuh Li Qiye, berbeda dengan kata-kata sopannya. Ledakan, diluncurkan. Diluncurkan. Dalam sepersekian detik, sebuah penghakiman gelap turun seperti gunung ke dalam hamparan gelap untuk menekan Li Qiye. Sementara itu, bentuk penghakiman yang sama muncul dari bawah laut, menariknya dari segala sisi. Penghakiman terpisah ini bekerja sama dengan baik dan membawa kekuatan pembunuh dewa yang diarahkan pada Li Qiye. Di bawah tekanan dan korosi udara ini, Li Qiye tampaknya tidak mampu menahan kehancuran ini. Hati Jianxi dan Ruyan tergantung pada seutas benang. Mereka berkeringat dingin karena meminumnya. Apalagi mendalam, yang tidak menyukainya, sedikit khawatir. Kematian seperti ini akan sangat mengejutkan. Ini adalah seseorang yang bisa melawan Zentian, jadi dia tidak boleh mati di sini karena memilih air Bonecea. Beberapa penonton dengan gembira berpikir, ya, begitu saja, akhiri dia. Jika hanya ini yang kamu tahu, maka itu hanya rata-rata saja. Li Qiye masih tersenyum menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Berdengung, tubuhnya bersinar ketika hukum muncul di sekelilingnya. Bab kematian muncul di antara hukum-hukum ini. Ledakan, sebuah segel tertanam di bumi sebelum menghilang dari pandangan. Gemuruh, hal yang sulit dipercaya terjadi, cahaya primordial yang menerangi seluruh benua ini. Kekacauan primordial membentang sejauh mata memandang. Setiap orang melihat ilusi bahwa mereka berada di dunia yang belum terbuka, dan inilah asal-usulnya. Dengan ledakan keras, seluruh benua bergetar. Selanjutnya, semua kekacauan terjadi dengan panik dan menghilang tanpa jejak. Kun Peng muncul di hadapan semua orang dengan langit di belakang dan bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Itu seluas daratan yang sangat luas. Air laut yang menenggelamkan Li Qiye dengan santainya disapu oleh binatang ini kembali ke Bonecea, sesuai dengan banyak cerita tentang gerakan menyapu raksasa dari binatang ini. Hamparan luas ini seperti menampung udara jika bertemu dengan ekor ini, sungguh sepele. Dengan cambuk ekor lainnya, penghakiman gelap yang tampaknya mampu menangani Li Qiye langsung dihancurkan. Semua orang tercengang melihat binatang besar ini di langit. Bibir ceri kedua gadis itu terbuka lebar. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Keduanya tahu bahwa benua ini adalah mayat Kun Peng, tetapi mereka tidak pernah berpikir akan melihatnya sekarang. Seorang Peng Peng, bahkan beberapa pemain besar terkenal gemetar saat lutut mereka melemah. Mereka tidak dapat berdiri tegak lebih lama lagi. Dao primordial agung, Kun Peng membuka mulutnya dan suara Li Qiye keluar dari mulutnya. Dia menikmati kekuatan ini, kekuatan permulaan. Ini adalah hadiah bawaan dari monster ini. Kembali ke menara segi 8, Li Qiye telah meneliti hadiah khusus ini. Pada saat ini, dia tidak memanggil Kun Peng yang sudah mati dengan bab kematiannya, dia menggunakan pengetahuannya sendiri untuk meniru Dao. Karena dia telah memahami bakat bawaannya,
mudah baginya untuk meminjam kekuatan. Kunpeng berkata, bukan hanya kamu yang bisa mengerahkan kekuatan di tempat ini. Ledakan. Dengan itu, ia dengan santai menyerang Zentian. Hanya serangan acuh tak acuh ini yang menjadikan segalanya menjadi abu-abu dan lemah. Segalanya sangat rapuh di hadapan raksasa ini. Mati. Zentian terkejut melihat serangan masuk ini. Dia meraung dan daunnya berubah menjadi banyak sekali hukum untuk menutup area ini lagi. Harus diakui bahwa Zentian cukup tangguh. Dia bisa meminjam kekuatan para dewa di atas dan mengendalikan iblis dari neraka di bawah. Gerakan sederhananya bisa menghancurkan bintang dan membunuh galaksi. Memetik bulan dan menyempurnakan berbagai alam adalah hal yang mudah baginya. Sayangnya, terlepas dari usaha dan kekuasaan, semuanya sia-sia. Jika tubuh aslinya ada di sini, itu mungkin sesuatu yang layak untuk ditonton. Kalau tidak, avatarnya sendiri tidak akan mampu menahan serangan Kunpeng. Gemuruh. Segelnya rusak lapis demi lapis sementara hukum dan Grand Dao miliknya hancur berkeping-keping. Perlu diingat bahwa menurut rumor yang beredar, Kunpeng yang masih hidup memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Abadi. Oleh karena itu, Li Qiye yang meminjam bakat bawaannya, Grand Primordial Dao, membawa kekuatan yang tak terduga. Bang! Semuanya menjadi suram pada akhirnya. Pukulan telak itu memancarkan cahaya abadi Zentian di sekujur tubuhnya seperti pendinginan lilin. Hukum yang ditetapkan untuk membentuk tubuh avatarnya pecah sedikit demi sedikit dan berubah menjadi abu. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tidak. Jeritan yang tertidur dan melengking ini tidak datang dari avatarnya tetapi dari roh menawan lainnya. Avatar tersebut menjadi abu dan menghilang di antara angin dan awan seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Kunpeng melayang di langit. Ini adalah binatang dewa kuno, keberadaannya tidak dapat dijangkau dan jauh. Semua keberadaan berada di bawah, lemah dan tidak layak disebutkan. Bersambung.